Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau bahas tentang transformasi energi. Sebelumnya kita udah bahas bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dihilangkan oleh kita manusia, nggak bisa. Energi itu nggak bisa kita ciptakan anak-anak, atau kita hilangkan, nggak bisa. Yang bisa menciptakan atau menghilangkan itu siapa? Allah. Yang lalu kok bisa Bu? Kita bisa merasakan berbagai jenis energi. Kenapa kok bisa? Karena energi ditransformasi. Tran, Transformasi itu apa maksudnya? Transformasi itu maksudnya diubah bentuknya. Bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lain. Itu ya. Contohnya kalau kita pekan lalu bahas tentang, ada energi baru dan terbarukan atau EBT ya, EBT. Kita menggunakan biasanya ini air, misalnya angin, sumber energinya, terus gelombang laut misalnya ya, atau cahaya. Kita bahaslah sekarang yang dari gelombang laut, terus air, aliran air ya, terus aliran angin. Kita mau ubah dia jadi energi listrik. Apakah tiba-tiba eh anginnya diubah satu dua tiga berubah? Enggak kan? Enggak kayak gitu ya sistemnya ya. Enggak. Ternyata si angin, si gelombang, si air itu di eh, digunakan untuk menggerakkan yang namanya turbin, sehingga nanti si turbinnya ini bergerak. Masih ingat nggak? Karena lo ya bergerak. Nah, setelah bergerak berarti dia dia tuh si energi tadi dari beberapa sumber energi tadi berubahnya jadi energi gerak, betul nggak? Energi kinetik. Setelah diubah jadi energi kinetik, barulah ternyata bisa menghasilkan listrik, mengalirkan listrik dari gerakan tadi, dari turbin yang bergerak tadi. Jadi bukan tiba-tiba si sumber energinya berubah, terus jadi energi listrik. Enggak ya, enggak, ada prosesnya dulu panjang. Begitu. Tapi seringkali kita menyebutkan prosesnya dari awal langsung ke ujung, gitu. Padahal ada beberapa proses transformasi energi. Nah, kalau hari ini kita mau bahasnya adalah tentang transformasi energi yang terjadi pada sel, pada tubuh kita manusia. Kita ini manusia tersusun atas banyak sel, banyak banget. Jangankan kita dalam satu wujud manusia seperti ini. Potongan kuku kalian yang kalian anggap tidak berguna, itu kalau dilihat menggunakan mikroskop, ternyata tersusun dari banyak sekali sel. Kulit kita nih, biasanya kan kulit kering ya, kadang suka greget pengen dikelopek, Bu. Aku greget nih. Pas kita cek, ternyata susunannya tersusun atas banyak sekali sel. Makanya Masya Allah ya, Allah ciptakan kita manusia sebagai apa? Makhluk yang bentuknya paling sempurna, paling baik kan? Gitu. Hewan dan tumbuhan juga mereka sama, punya sel. Tapi yang paling kompleks adalah selnya manusia. Masya Allah. Oke. Nah ini halamannya 156 sampai 169 ya. Artinya modul kita udah habis nih, Masya Allah. Itu modulnya udah habis. Menuju ganti modul, insya Allah. Baik, kita menyimak dengan baik. Kita luruskan niatnya. Bukan hanya untuk menyelesaikan atau menggugurkan kewajiban mengikuti kelas online, tidak. Karena Bu Ayu juga berharap lewat kelas online ini Bu Ayu juga bisa dapat pengetahuan baru. Jadi nanti kalau kalian ada yang mau bicara, ada yang mau berpendapat, silakan disampaikan ya. Baik. Nah, mengapa transformasi energi jadi penting gitu tadi? Tadi kita udah bahas nih, ternyata ya penting banget Bu, karena ternyata kita butuh energi itu bentuknya banyak, nggak hanya satu jenis aja. Bayangkan kalau manusia tidak berpikir dengan izin Allah ya, manusia tidak berinovasi untuk membuat alat-alat listrik.
mungkin sampai saat ini kita akan kesulitan menggunakan alat-alat atau benda-benda elektronik untuk belajar, untuk beraktivitas. Mungkin sampai saat ini kita masih gunakan api ketimbang lampu ya, apalagi lampu LED. Belum. Atau misalnya mungkin sampai saat ini kita masih gunakan api dan kayu bakar ketimbang kompor gas yang lebih praktis atau bahkan kompor listrik gitu. Jadi ternyata penting ya, penting. Kenapa kok transformasi energi itu jadi penting? Oke. Nah, pada makhluk hidup heterotrof. Nah, heterotrof itu apa, Bu? Makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi organik. Aduh, ini ribet penjelasannya kata kalian. Maksudnya kayak gimana sih, Bu? Baik. Kita termasuk makhluk hidup yang heterotrof. Karena kita nggak bisa bikin makanan sendiri dari tubuh kita. Dari organ dalam tubuh kita. Nggak bisa. Kita harus ngapain? Harus melakukan usaha, bener nggak? Buat makan mie instan aja, yang katanya instan, ternyata nggak instan, bener nggak? Kita perlu beli dulu. Oke, perlu masak air dulu sebelum terus buka dulu cangkangnya. Banyak prosesnya. Jadi ternyata untuk makan manusia dia butuh melakukan usaha. Dia nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Hewan juga begitu. Kalau tumbuhan disebutnya autotrof. Autotrof ya, karena tumbuhan itu dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia nggak perlu berburu gitu. Paling ada beberapa tumbuhan yang dia selain autotrof dia juga berburu juga. Ada misalnya beberapa tumbuhan yang dia ini makan atau menyerap zat dari serangga gitu. Kalian tahu kantung semar ya? Barangkali tahu tumbuhan kantung semar dia ini mengambil atau mengabsorpsi makanan bagi tubuhnya atau zat penting bagi tubuhnya itu dari serangga. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Nah, beberapa tumbuhan seperti itu ya. Nah, tapi secara umum tumbuhan sifatnya autotrof. Dia itu menghasilkan makanan sendiri. Makanannya dihasilkan dari apa? Dari proses fotosintesis. Dia udah punya klorofil, oke? Lalu dia mendapatkan bantuan dari sinar matahari, gitu. Oke, dia butuh juga air. Airnya dia serap dari dalam tanah, unsur haranya juga lewat akarnya. Lalu dia buat sendiri. Gitu, maksudnya dibuat sendiri itu dia nggak perlu berburu, nggak, gitu ya. Makanya disebutnya autotrof. Oke, sip. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, paham. Sip. Oke. Jadi kita manusia disebutnya gimana? Makhluk hidup yang apa? Heterotrof. Oke, heterotrof ya. Oke, manusia juga hewan. Kalau tumbuhan autotrof. Sip. Oh, tadi kenapa kok butuh energi? Karena kita mau melakukan usaha yang namanya nggak, kalau melakukan usaha pasti butuh energi. Kalau nggak ada energinya, jadinya kitanya lemes, mager, nggak bisa bergerak, males gerak, gitu. Mengapa transformasi energi menjadi penting nih? Masih lanjutan yang tadi ya. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial. Nah, potensial, ingat. Potensial berupa energi kimia, jadi belum diapa-apain nih, masih potensial, masih tersimpan energi kimianya, lalu diubah jadi energi panas atau energi gerak ya. Biasanya habis makan kita gerah. Oke, itu alami, memang seperti itu ya. Terus kalau udah makan kita juga jadi punya energi untuk bergerak, beraktivitas. Gitu. Dah, semua transformasi tersebut terjadinya di mana? Di dalam organel yang terdapat di dalam sel tubuh kita nih, Masya Allah. Sel itu kalau kalian penasaran, suatu saat misalnya, wah aku tertarik ya Bu, pengen belajar lebih jauh. Dalam cabang ilmu biologi yang kita pelajari, kalau kalian mau tahu nih, ada sekitar, berapa ya, yang Bu Ayu ketahui ya, sekitar 19 cabang. Salah duanya adalah
Ini fisiologi dan histologi. Yang dia ini bahas tentang sel. Apa saja sih apa eh aktivitas yang terjadi dalam sel? Sel tubuh, sel yang begitu kecil yang kalau kita apa namanya kalau kita lihat gitu nggak kelihatan Bu, ini cuma kuku, ini cuma tangan, ini hanya kulit. Padahal kalau kita lihat lagi lebih dalam, ini tersusun dari banyak sekali sel, jutaan ya, jutaan, banyak banget ini, gitu. Ada cabang ilmunya sendiri, Masya Allah. Oke, sip. Nah ini transformasi energi oleh klorofil. Kita bahasnya sekarang ini ya, klorofil berarti pada tumbuhan. Dan Bu Ayu nemu ini video bagus nih, kayaknya kita tonton. Nah ini klorofil ya. Klorofil pada daun ini dia kalau dilihat dari apa? Dari mikroskop itu apa? Dia bergerak terus dan banyak banget. Jadi daun daun kalau kita lihat pakai mikroskop lebih mendetail di dalamnya itu ya terlihat klorofilnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Sebetulnya masih dalam bentuk kloroplas anak-anak. Kloroplas itu kantungnya. Nah, di dalamnya lagi baru deh tuh ada yang namanya klorofil. Gitu. Ini tuh yang terlihat kloroplasnya. Masya Allah. Makanya, wah, begitu manusia tidak bersyukur kalau kita lupa sama nikmatnya Allah ya. Makan itu, kita bisa makan nih sekarang, sarapan. Itu, wah nikmat banget. Pernah melihat pasien yang udah nggak bisa makan secara normal, harus diinfus? Ah, Pernah. betul. Sedih sekali lihatnya. Boy juga pernah lihat langsung, secara langsung ya. Wah, sedih sekali melihatnya. Sedangkan kita, alhamdulillah, bisa makan dengan enak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, gitu. Oke, sip. Kita lihat lagi. Nah ini, klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kantungnya itu namanya kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis, energi radiasi matahari yang dibutuhkan oleh si tumbuhan ini. Jadi ternyata ya emang energi itu penting sekali ya, bukan hanya oleh manusia, dimanfaatkannya oleh tumbuhan juga, oleh hewan juga. Tapi secara tidak langsung, bayangkan ketika kita nggak menemukan tumbuhan karena tumbuhannya gagal berfotosintesis. Apa yang terjadi? Kamu nggak makan sayur, kamu nggak makan buah, nggak bisa. Karena buah, sayur, tumbuhan bisa tumbuh, itu karena dia berhasil melakukan proses fotosintesisnya. Gitu. Nanti fotosintesis itu akan hasilnya itu ya, bukan hanya apa namanya, bukan hanya oksigen yang kita hirup, bukan. Tahu nggak? Ternyata oksigen yang dihirup oleh manusia, bukan hanya manusia ya, hewan juga, itu ternyata 70%-nya lebih banyak bukan dari tumbuhan. Nanti kalau penasaran boleh cari tahu ya. Emang benar Bu Ayu yang di Bu Ayu bicarakan? Benar. Ini dari hasil penelitian para ahli ya. Kalau Bu Ayu bukan peneliti, Bu Ayu baca dari hasil penelitiannya. Jadi 70% itu oksigen yang kita hirup ternyata bukan dari tumbuhan. Ada yang tahu nggak? Dari apa? Barangkali pernah baca. Dari fitoplankton yang ada di lautan. Tapi di dalamnya dia juga punya klorofil. Nah itulah yang menyebabkan bisa berfotosintesis. Gitu. Insya Allah. 30%-nya dari apa? Dari tumbuhan. Nah, ketika kita merusak tumbuhan, menjadikan tumbuhan ladang hijau, lahan hijau, jadi banyak pemukiman, atau jadi gedung-gedung, ya berarti otomatis cadangan oksigennya tadi berkurang. Cadangan klorofilnya berkurang. Gitu. Itulah. Jadi ternyata saling berkesinambungan ya ketika kita bahasa. Ini bahasanya seru hari ini, tapi banyak banget kalau dibahas ya, nggak selesai ini pasti, nggak akan cukup waktunya 45 menit, nggak akan. Tapi seru banget. Aduh, ini tadi bentar Bu Ayu pengen pengen
ajak kalian nonton yang ini. Nah, inilah pokoknya fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu anak-anak energi kimia. Kan makanan itu energi kimia ya. Benar nggak makanan energi kimia? Benar Benar. Ustazah. Sip. Energi kimia itu disimpan sebagai energi potensial yang sewaktu-waktu akan digunakan. Bukan hanya oleh manusia. Kalau manusia kan udah jelas ya, dia makan, dia melakukan aktivitas makan. Oke. Kalau tumbuhan tadi lewat fotosintesis. Nah, kalau tumbuhan si energi kimianya tadi nanti akan digunakan untuk tumbuh dan berkembang. Terus dia juga akan menghasilkan nanti oksigen, lalu gula, apa namanya? Nanti ada yang dia gunakan, ada juga yang dia simpan sebagai cadangan makanan. Cadangan makanannya juga ujungnya nanti manusia akan menikmati hasilnya, gitu. Kalau manusia sendiri, si energi kimianya nanti digunakan untuk beraktivitas, untuk tumbuh dan berkembang. Kalian nambah tinggi, kalian tumbuh. Kalian makin dewasa, berarti kalian berkembang. Nah, ini karena energi kimia dari makanan tadi. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada orang tua kamu. Nah, coba bayangkan ketika bayi kita nggak bisa cari makan, nggak bisa masak sama sekali, oke? Okay? Lalu orang tua tidak mempedulikan kita, tidak memperhatikan kita, tidak memperhatikan bagaimana gizi kita. Wah, bisa jadi kita akan tumbuh terhambat ya, terhambat gitu. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah ketika orang tua masih lengkap, gunakan sebaik-baik mungkin kesempatan itu ya. Karena ketika orang tua salah satunya aja udah nggak ada, nyeseknya anak-anak ya Allah betul sekali ya, gitu masya Allah. Jadi masya Allah ya, dari energi kimia aja kita bisa tumbuh dan berkembang dari makanan. Nah ini mitokondria. Kalau mitokondria itu apa sih Bu? Ini salah satu organel dari sel. Jadi sel yang kecil tadi, misalnya sel kulit kita aja nih ya, sel kulit kita. Kalau dilihat lagi, ternyata ada bagian-bagiannya lagi yang namanya mitokondria. Ini tuh ibaratnya satu sel, ya. Kalau ibaratnya tuh gini, kalian bayangkan kulit kulit kita menutupi semua tubuh kita. Kegores aja satu baret sedikit aja, gimana rasanya? Pedih ya? Pedih. Nah, kulit yang kelupas tadi, ternyata dia tersusun dari banyak banget sel. Satu sel itu kayak gini. Kurang lebih ya, diilustrasikannya kurang lebih kayak gini, satu sel. Sedangkan banyak banget selnya. Di dalam selnya tadi, ada bagian-bagiannya lain. Ini ada nukleusnya, ada mitokondrianya. Wah, banyak banget ini. Ada sitoplasmanya. Nanti kalau mau lebih jelas lagi, pasti akan ada ini ya. Oh, apa harus baca lagi, referensi lagi. Ini ada jurusannya sendiri yang tadi Bu Ayu bilang, apa cabang ilmu biologi yang bahas tentang sel. Pasti masuk ke laboratorium ya. Iya. Ini. Mitokondria ini fungsinya apa, Bu? Dia melakukan respirasi sel. Nah, respirasi sel nih yang akan kita bahas juga nih. Jadi mitokondria ini energi kimia digunakan untuk dalam mitokondria ya, energi kimia atau makanan yang tadi kita makan itu digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein dan lemak. Buat apa, Bu? Wah, Bu, untuk aktivitas kita. Dalam respirasi sel tadi, pergantian selnya. Sel yang mati diganti sama sel yang baru. Contohnya gini, kita luka, dalam beberapa hari kemudian kelihatan kulitnya mulai ini ya, mulai baret gitu ya, mulai apa hitam mengelupas gitu. Lama kelamaan dia mengelupas terganti sama yang baru. Nah ini, masya Allah. Kita tahunya cuma kering, udah sembuh, alhamdulillah, udah gitu aja. Ternyata prosesnya luar biasa. Dan Allah ya itu yang mengatur semua proses yang sebegitu rumitnya. Manusia nggak sanggup. Oke, nah ini dalam mitokondria sendiri yang ini nih, yang bagian kecil ini, kalau diperhatikan kembali, nah ini ada bagiannya lagi, masya Allah. Ini Bu Ayu dapatnya dari ini dokumentasinya dari genom.gov gitu ya.
Sip, bentar. Nah ini manfaatnya apa Bu? Manfaatnya pertama dia jaga untuk, nah ini, penyimpanan ion kalsium. Terus detoksifikasi itu artinya amonia dalam tubuh, senyawa amonia dalam tubuh itu gak bagus. Jadi ibaratnya tuh racun lah gitu, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, makanya harus didetoks. Detoks itu berarti menghilangkan, gitu, menghilangkan racunnya. Terus apa lagi? Wah, ini respirasi seluler. Kita akan bahas juga. Kita akan bahas kilas ya. Terus nih, proses kematian sel-sel tertentu. Jadi, sel itu kan nggak mungkin hidup terus. Bayangkan ketika sel dalam tubuh kita selalu hidup, nggak diganti sama yang baru, atau selalu hidup lalu tumbuh yang baru. Wah, manusia akan jadi sebesar apa kalau seperti itu ya? Makanya perlu ada proses tadi kematian sel-sel. Ada yang hidup, ada yang mati, gitu. Insya Allah. Sip. Ngantuk nggak kalian? Ngantuk nggak? Nggak, oke. Nah ini yang pernah Bu Ayu bilang ya. Jadi apa namanya, yang kita butuhkan itu energi itu dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, ini singkatannya. Wah, nanti kalau kalian belajar lagi lebih ini lagi reaksinya ya, ada reaksi kimianya. Masya Allah. Terus apa lagi ya, ini metabolisme sel. Nah, metabolisme itu anak-anak reaksi enzimatis. Enzimatis itu apa Bu? Dia proses kimia butuh enzim gitu, bahasa mudahnya ya. Proses kimia dalam tubuh dia jadi kan kalian mungkin sering dengar dalam proses metabolisme tubuh, tapi kok bingung metabolisme itu apa? Nah, metabolisme itu proses kimia dalam tubuh kita. Terjadi dalam tubuh kita biasanya nggak kelihatan sama mata di dalam tubuh. Karena ada reaksi enzimatis. Enzimatis apalagi Bu Ayu? Maksudnya reaksi karena melibatkan enzim sebagai katalisator. Waduh, ini katalisator juga apa? Di buku, di modul kalian banyak kata-kata baru. Nggak usah terlalu diambil pusing ya. Oke, katalisator itu maksudnya mempercepat. Jadi bahasanya memang sudah ilmiah ya. Iya, kelas 7 soalnya. Semangat, Masya Allah. Gitu. Enzimatis itu maksudnya melibatkan enzim. Oke, 10.02 ya, belum. Mau nonton dulu soalnya sebentar. Terus metabolisme itu contohnya ya ada proses fotosintesis. Nah, tadi kita ada bahas sedikit fotosintesis itu dilakukannya oleh tumbuhan, terus oleh contohnya fitoplankton tadi ada karena adanya zat hijau daun. Gitu. Kalau manusia nggak bisa kita. Terus apa lagi Bu Ayu? Oke, karena ini kalau manusia melakukan respirasi. Respirasi ya. Nah, respirasi ini dilakukan oleh manusia. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Oke. Waduh, ini apa Bu? Ini anak-anak nanti kalau kalian sudah lebih tinggi kelasnya, SMA-an lah ya insya Allah. Taruh. Iya, SMA-an. Kita belajar tentang ini namanya reaksi kimia. Sekarang Bu Ayu ini kan aja dulu apa? Perlihatkan aja dulu. Jadi ini reaksi kimia saat proses respirasi. C6H12O6 itu apa Bu? Ini adalah glukosa. Jadi kalau glukosa bereaksi dengan oksigen, itu akan menghasilkan 6CO2. 6CO2 apalagi Bu? Ini karbon dioksida. Lalu ditambah 6H2O, kok ada 6-nya? Nah itu, ini proses penyetaraan reaksi kimia. Belum sekarang ya, kecepatan nanti. Ini cukup ini aja, cukup tahu dulu ya. 6H2O, H2O itu apa? H2O itu air ya. Jangan bingung ya. H2O itu air, CO2 itu karbon dioksida. Ini sering banget muncul di soal-soal. Jadi perlu untuk tahu, setidaknya tahu dulu. Oke. C6H12O6 itu glukosa, O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida, H2O itu air. Bisa difahami nggak? Insya Allah. Sip. Jadi ceritanya tuh gini, ini diceritain aja dulu. Respirasi itu glukosanya kalau bereaksi sama oksigen
akan menghasilkan karbon dioksida dan air juga energi. Nah, energinya inilah yang kita gunakan lagi gitu ya. Gitu. Jadi ternyata penting kita makan. Kalau nggak makan, waduh gimana bisa menghasilkan energi. Nah, ini metabolisme itu dibaginya jadi dua. Ada ini di buku kalian juga ada nih. Ada yang namanya anabolisme, ada yang disebutnya katabolisme. Oke. Kalau anabolisme apa, Bu? Waduh, ini bahasanya baru lagi gitu. Sabar ya. Oke. Anabolisme itu nanti Bu Ayu tunjukkan apa namanya? Ilustrasi yang mungkin bisa lebih mudah dipahami. Jadi gini, kalau anabolisme dia membutuhkan energi. Kalau katabolisme dia melepaskan energi. Kalau anabolisme proses pembentukan molekulnya yang kompleks dari yang sederhana. Oke, gitu. Apa disebutnya fotosintesis. Contohnya ya, contohnya. Jadi anabolisme itu disebut juga dengan proses sintesis. Sama aja. Gitu. Ada yang menyebutnya anabolisme, ada yang menyebutnya sintesis. Salah satu contohnya apa? Fotosintesis. Itu prosesnya anabolisme. Barangkali nih nanti ada soal. Uh, Fotosintesis merupakan proses metabolisme, yaitu apa? Anabolisme atau katabolisme? Anabolisme. 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 Gitu. Kalau katabolisme apa, Bu? Pemecahan molekul yang kompleks jadi sederhana. Kalau anabolisme yang sederhana jadi kompleks, kalau katabolisme yang kompleks jadi sederhana. Contohnya apa? Contohnya respirasi sel. Respirasi sel yang tadi kita lihat ininya, reaksinya ini. Gitu. Jadi Bu Ayu kasih tahu dulu biar nyambung nih, biar nyambung. Nanti kita mau lihat itu ya, biar mau lihat video dulu. Ini ilustrasinya, mungkin lebih mudah untuk difahami kalau kayak gini. Kalau anabolisme dari sederhana ke kompleks. Ini orang lagi pasang batu bata. Kalian pernah lihat mungkin ya, Bapak tukang pasang batu bata. Oke. Batu bata atau Lego lah, Lego kan sederhana ya, sederhana. Disusun sehingga terbentuk rumah atau bangunan gitu. Lego juga gitu kan. Ini disebutnya dari sederhana ke kompleks, prosesnya disebutnya anabolisme atau sintesis. Kebalikannya, kalau dari yang kompleks ke sederhana disebutnya katabolisme gitu. Terus apa lagi nih yang kita bahas? Nah, ini kalau ini karbohidrat dalam tubuh gimana prosesnya? Ntar kita lihat. Nah ini, aduh, wah ini bahasanya banyak ya. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida itu jadi ada monosakarida, ada polisakarida. Kalau monosakarida itu lebih sederhana gitu. Ah, ini panjang ceritanya juga nih. Lalu di dalam hati monosakaridanya atau karbohidratnya gitu diproses juga proses sintesis atau tadi anabolisme menghasilkan glikogen. Aduh, glikogen ini butuh buat siapa, Bu? Glikogen ini nanti akan dialirkan dalam darah gitu ya. Glikogen akan dioksidasi. Waduh, ini istilah apa lagi dioksidasi? Dioksidasi itu diproses jadi ini CO2 ya. Wah, ini tulisannya ke pisah. Harusnya CO2 nih, CO2 dan H2O. Jadi karbohidrat itu tadi dibutuhkan untuk jadi glikogen, dioksidasi. Glikogen itu glukosa gitulah ya. Glukosa untuk menghasilkan tadi karbon dioksida dan H2O atau air. Karena dibutuhkan oleh tubuh gitu ceritanya. Jadi karbohidrat jadi glukosa, nanti glukosanya itu dalam bentuk glikogen yang tadi nih. Lalu dia diubah jadi karbon dioksida dan H2O gitu. Wah, ini panjang nih ceritanya nih. Nah, ini hormon yang mengatur kadar gula dalam darah itu apa? Ada yang namanya hormon insulin dan hormon adrenalin. Kalau insulin apa, Bu? Dihasilkannya oleh pankreas. Tujuannya menurunkan kadar glukosa dalam darah. Gitu. Nih, gula darah itu harus diperhatikan anak-anak. Karena kalau terlalu berlebihan nggak boleh, kurangan juga enggak.
nggak boleh. Kalau adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal namanya, berfungsi menaikkan kadar gula atau glukosa dalam darah. Kalau kadar gula dalam darah itu kaitannya sama penyakit ini, diabetes. Mungkin kalian sering dengar diabetes mellitus. Gitu. Ini penyakit gula, sakit gula katanya, gula kering atau gula basah. Nah ini akibat dari kadar gula dalam darah yang nggak stabil. Biasanya orang dewasa ya. Ini prosesnya, Masya Allah ini. Wah ini lengkap sekali. Ini juga dikasih tahu enzim-enzimnya, Masya Allah ada namanya enzim petialin, amilase, maltase, sukrose, laktose. Wah, Masya Allah. Itu ya. Jadi ini maksudnya enzim-enzim yang ada. Kalau di mulut adanya namanya petialin. Gitu. Di lambung juga ada, di lambung. Di lambung ada pepsin, ada renin, terus bentar. Pepsin, renin, protease. Wah, banyak ya. Lengkap banget lah pokoknya Masya Allah kalau kita bahas. Terus ini juga protein dalam tubuh. Kalau protein gimana Bu? Kalau protein sama dibutuhkan oleh tubuh juga untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sel-sel rusak itu dibantu oleh protein pergantiannya ya. Jadi dibutuhkan. Oh ini banyak banget nih, Masya Allah. Nah ini, kalau kekurangan protein gimana? Ada penyakit yang namanya kwashiorkor dan marasmus. Ya, jadi kalau kita sering baca mungkin busung lapar, pernah ini nggak? Pernah dengar nggak? Penyakit busung lapar. Nah ini busung lapar. Gitu. Jadi kekurangan protein. Kasihan nih beberapa daerah, wilayah yang sulit sekali untuk mendapatkan pasokan energi makanan bentuknya gitu. Kesulitan anak-anaknya terutama ya, anak-anak kecilnya. Ini tadi. Terus ini lemak dalam tubuh juga ya diperlukan, Masya Allah. Jadi ada yang dibutuhkan, ada yang enggak. Cadangan energi ya terutama dia itu lemak itu. Wah banyak nih. Sip, kita mau nonton dulu bentar. Kita dari ini dulu aja deh. In order for plants to grow, they need inputs of carbon dioxide, water, and energy. Iya. The chemical process by which plants use these resources to manufacture glucose, the building blocks of plants, is called photosynthesis. In the process, oxygen gas is produced. Ini reaksi kimianya kalau dipecah lagi, kita pelajari ikatan karbonnya, hidrokarbonnya, wah kayak gini. Masya Allah ya. Masya Allah. As a byproduct. The energy for Yang dibutuhin apa aja? Karbon dioksida, air, sama energi ya. Untuk si photosynthesis tumbuhan tadi. originates in the sun and arrives at the earth as sunlight. This light has both a wave and a particle nature. Oke, ini gelombangnya, gelombang ininya ya, gelombang dari sinar. Ntar Bu Ayu skip kalau yang itu. Bahasanya terlalu jauh. Nah, Appear yang ini green because they reflect yellow and green wavelengths of light. Red and blue wavelengths of light are absorbed by these pigments and provide the energy that is used for photosynthesis. Within eukaryotic photosynthetic organisms, also known as photoautotrophs, nah, tadi nyebutin eukaryotik. The chemical reactions of photosynthesis occur within plant cells in special kedenger nggak anak-anak suaranya ini? Kedenger Wayu. specialized structures Okay. known as chloroplasts. Nah, ini kloroplas. Jadi sebenarnya tuh masih bentuknya kloroplas ya, Masya Allah. Masih bentuknya itu kantong gitu, kloroplas. Nggak langsung jadi klorofil yang seperti kita sering pelajari. Photosynthesis consists of two sets of reactions, the light-dependent reactions and the Calvin cycle. Within the chloroplast are small disc-like structures called thylakoids, which are Nah, ini namanya membran tilakoid. Nanti di dalamnya lagi tuh baru surrounded tuh by a nanti ditemukan. fluid-filled space called the stroma. The reactions that synthesize glucose, the Calvin cycle, occur in the stroma. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. In most photosynthetic organisms, thylakoids contain pairs of photosystems, called photosystem 1 and photosystem 2,
that work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars. The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll. Nah, inilah yang disebut klorofilnya. Masya Allah. Jadi ada namanya, tadi kan membran tilakoid. Bentar, ini batuk, apa nih anak-anak ya. Di membran tilakoid yang tadi, jadi kan kloroplas. Udah dari kloroplas, ternyata kalau di zoom lagi ada yang namanya membran tilakoid. Nah, di dalamnya itu ada fotosistem. Namanya fotosistem ini tuh ya. Di dalam fotosistemnya barulah disebutnya ada yang namanya molekul klorofil. Jadi, wah, Masya Allah. Begitu nggak bersyukur kalau kita lupa. Kalau kita sombong, oh ternyata sekecil ini tuh ada yang mengatur. Oke. Banyak orang yang apa nauzubillah min dzalik ya. Allah jauhkan dari hidayah. Dia bilang, "Oh, ini bergerak sendiri semua sistem yang ada di hidup ini. Nggak ada yang mengatur." Wah, sangat bodoh ya pernyataan seperti itu. Jadi, Masya Allah, sekelumit seribet ini sistemnya itu Allah yang mengatur. The Masya Allah. molecules that absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state. Oke. Photosystems will channel the excitation energy. Oke, sip. Itu aja kalau untuk yang fotosintesis ya Bu Ayu, tunjukkan ilustrasinya biar kalian kebayang oh kayak gini gitu. Kalau untuk bahasanya, Afwan anak-anak belum nemu yang bahasa Indonesia tapi bagus dengan ilustrasinya ya. Jadi qadarullah nih. Masih gunakannya bahasa Inggris gitu. Oke, ini fotosintesis. Terus ada bahasan lagi. Wah, sekarang kita mau lihat yang mitokondria ya. Sebentar. Mudah-mudahan nggak ada iklan nih. Bentar. Is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes. Nah, ini yang tadi mitokondria. Jadi kalau dibelah tuh kayak gini, seperti yang kalian lihat di modul ya. An outer membrane Consists of two membranes. Membranesnya ada outer itu berarti yang di luar membrane. separating it from the cytosol, and an inner membrane surrounding the so-called matrix. Nah, ini innernya ya, innernya yang ini. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several Ngeri nggak liatnya? membrane protein Agak ngeri ya? complexes. Masya Allah. Agak ngeri ya? Oke. Masya Allah. Ini ilustrasi kurang lebih Nutrients seperti ini. provide high energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane. Perhatikan gerakan si ini nih. Jadi lama-kelamaan akan muncul sebelah kanannya ini dihasilkan H2O. Perhatikan ya. Space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. Nah, lama-kelamaan ini When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. Nah, si ATP ini anak-anak yang kita sebut tadi, yang Boy sebut adenosin trifosfat, itulah yang kita gunakan sebagai bakal untuk energi yang kita gunakan. Nah, ini si ATP ini. Jadi mitokondria itu prosesnya dalam hal ini. Gitu, kurang lebih ya. Ini ilustrasi yang jelas namanya ilustrasi yang dibuat oleh manusia, nggak sepenuhnya bisa mendetail seperti yang proses yang Allah lakukan. Tidak ada yang bisa menandingi, tapi setidaknya kita punya gambaran seperti ini gitu. Terus yang ini juga ada satu juga dikit lagi ya. Ini nih, kalau ini digestive system. Sistem pencernaan. Kita play.
Digestion in human beings. Human beings take food through mouth and digest it in specific organs for digestion. The undigested food is defecated. Oke, jadi ada yang tidak dicerna. Kalau yang tidak dicerna nanti defekasi berarti dikeluarkan sebagai kotoran gitu ya. Nah, kalau yang diserap digunakan. The food we take passes through a specific canal which begins with buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal or the digestive tract. The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, Nah, esofagus ya, esofagus. Ini apa kerongkongan kita? stomach, Lambung, large intestine, small Besar. intestine, usus halus, rectum, and anus. rektum dan anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver, and pancreas also aid digestion. Mouth and the buccal cavity. Food mulut. intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion as digestion process starts in the mouth itself. What happens during chewing? The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces. Teeth helps us in doing so. Action of saliva on food. During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located Saliva ya, liur. on the lower jaw between the tongue and teeth. Nah, itu. Tadi letaknya kelenjar saliva. Saliva converts starch in the food into sugars and also softens the food. Oke, kita Taste percepat. buds appear as small bumps on the tongue and have different regions which help us enjoy different tastes. Esophagus or food pipe. The swallowed food from the mouth passes onto the esophagus. The epiglottis, which is a flap-like structure behind the tongue, directs the food Nah, ini. Hati-hati. Kenapa bisa tersedak? Karena kalau makanan, jadi ini ada katup ya. Kalau makanan harusnya masuknya ke kerongkongan. Kalau tersedak malah salah masuk ke saluran napas yang ini namanya tenggorokan. Jadi hati-hati into ketuker. the esophagus and prevents entry into the larynx. The peristaltic movements of the esophagus helps the food to move down the tract till it reaches the stomach. Nah, ini yang kuning-kuning ini ilustrasi dari asam lambung ya. Asam lambung. Stomach. Stomach is a bag-like structure with thick wall. It is A bag-like itu berarti mirip sama tas atau kantong gitu ya. Kantong. in the shape of a flattened U and is the widest part in the alimentary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus, hydrochloric acid and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. Asam lambung itu dia fungsinya ini salah satunya ya untuk mematikan bakteri yang masuk di makanan gitu. Jadi kalau bakteri yang jahat patogen dimatikan lewat tadi menggunakan asam lambung tadi gitu. Kalau orang yang asam lambungnya naik gimana Bu Ayu? Maksudnya itu asam lambungnya produksinya banyak banget bisa sampai keluar dari asam lambung dari lambungnya ini naik. Makanya ada orang sakit GERD terasa kok panas ya, katanya panas ya di bagian dadanya sampai ke kerongkongan ke tenggorokan karena ini tadi karena produksinya kebanyakan gitu. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances.
Then the food is emptied into small intestine. Nah, Small intestine. Small Tikus kecil. intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. 7,5 meter panjangnya. Usus manusia ya. As Usus soon halusnya. as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Bentar, kita It percepat. secretes bile, which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Pancreas. Pancreas is a leaf-shaped and cream-colored gland located just below Ini pankreas ya. the stomach. It secretes pancreatic juice, which acts and breaks down carbohydrates, proteins, and fats. After Ya. carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids, and glycerol, and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. Nah, ini maksudnya siap diserap dalam tubuh melalui melalui darah. Nah, yang Absorption enggaknya of food gimana? in the small intestine. The inner wall of the small The substances ya. thus absorbed are transported through the bloodstream to different organs in the body Nah, ini. and are used to build complex substances like proteins. Ini yang digunakan oleh tubuh kita. This process is called assimilation. In the cells, the Oh, itu undigested and unabsorbed food Nah, undigested itu berarti yang tidak diserapnya enters gimana? the large intestine. Masuknya ke Large intestine. The large intestine is wider than small intestine and measures 1.5 meters in length. Once the undigested food enters the large intestine, it absorbs water and some salts from it and passes the remaining waste into the rectum. Here it remains as semi-solid fecus. The fecal matter is removed through the anus. This is called egestion. Gitu ceritanya. Alhamdulillah, sebentar. Kita stop dulu share. Wah, lebih sekali ya, Masya Allah anak-anak. Oke deh, Alhamdulillah. Oke, baik, Alhamdulillah.